Halo, perkenalkan saya Sofwata Ihsan Triwijunarko selaku Ketua Kelompok 29 KKM Literasi Untirta. Selama 30 hari kami di sini, kami mengerjakan Jangan bercanda ya. Guys, gue mau ke Perumnas. Siapa yang mau nitip? Yes, gas gapes. Gas lah. Waktunya makan. Hai, makan apa hari ini? Woi, mana nih piring persembahan gua nih? Sah, kirim foto bareng-bareng. Cewek jangan sini cewek. Klik, topik klik. Adit, keluarin motornya Dit. Mau keluar. Cut, bangun. Mandi. Rika minta duit. Li, gua kamar mandi pojok ya. Guys, jam 8 briefing ya. Jangan lupa isi logbook ya guys. Udah jam berapa? Buruan. Yang ke TBM buruan berangkat. Udah jam berapa ini? Izin keluar ya, mau nge-gym dulu. besok gue yang ke pasar ya. Ayo bangun, bangun. Ada yang bilang, kenangan itu tak butuh backsound yang mahal untuk menjadi berharga. Cukup orang-orang yang tepat di waktu yang begitu singkat. Semua ini dimulai dari hal kecil. Sekelompok orang dengan satu misi sederhana, membangun literasi menjadi hal yang menyenangkan. Tak ada yang menyangka, berawal dari sekedar program kerja, kini menjadi salah satu bab paling berkesan yang tak pernah kita bayangkan. 30 hari, puluhan cerita, bahkan ratusan tawa yang tak sempat terhitung, kini harus berakhir karena waktu. Dan sebelum semuanya jadi kenangan, yuk kita putar ulang dulu. Kita mulai dari satu buku dan satu suara. Tak butuh alat canggih untuk membuat anak-anak percaya tentang luasnya dunia. Cukup dengan satu cerita yang dibaca pelan-pelan, sambil sekali mereka berkata, "Terus gimana kak?" Di momen itu, kita sadar, literasi itu bukan hanya sekadar membaca, tapi perihal membuat mereka mampu mengenal dan mengetahui banyak hal yang ada di dunia. Lalu ada origami, kertas warna-warni yang awalnya berbentuk persegi. Tangan-tangan kecil dilatih untuk belajar sabar, kadang salah, kadang robek, tapi mereka tidak menyerah. Dan pada akhirnya jadi bentuk burung, atau kapal, bahkan Shuriken Naruto. Senyum mereka jadi bukti kalau proses yang berantakan tetap bisa berujung sesuatu yang indah. Lalu, kegiatan mewarnai. Sekilas mungkin terlihat sederhana, tapi jika diperhatikan, selalu ada cerita di balik setiap pilihan warna. Ada yang memilih warna-warna cerah karena sedang bersemangat, dan ada juga yang memilih warna gelap yang mungkin memiliki makna di baliknya. Tapi itulah serunya. Di atas kertas itu, mereka mencoba belajar berekspresi tanpa harus menjelaskannya dengan kata-kata. Dan yang terakhir, review buku. Momen di mana mereka duduk sambil berpikir dan menulis mengenai apa yang mereka rasakan setelah membaca satu cerita. Kalimatnya mungkin sederhana, namun bagi kita, itu adalah bukti nyata bahwa apa yang kita lakukan diserap baik oleh mereka. Hari ini, kita di sini berkumpul di ruang terbuka tanpa adanya buku dan meja. Ditemani semilir angin di hamparan laut, duduk berdampingan menikmati makanan sederhana dengan iringan tawa. Saling bertukar cerita, berbagi momen dengan wajah ceria. Hingga tak terasa, waktu terus berjalan dengan begitu cepatnya. Kemarin, mungkin kita hanyalah orang-orang asing yang dipertemukan oleh tujuan yang sama. Namun hari ini, kita sudah seperti keluarga. Bukan karena sudah saling mengenal lama, melainkan karena setiap langkah, tawa, perjuangan, bahkan rasa lelah kita lalui semuanya bersama. Seringkali, momen yang paling berkesan bukanlah yang direncanakan dengan sempurna, tetapi dimulai dari kejadian sederhana yang terjadi begitu saja. Ternyata benar, momen yang paling sulit dilupakan
bukan soal tempat yang kita datangi, bukan pula tentang seberapa megah kegiatan yang kita jalani, melainkan berasal dari tawa yang dibagikan, cerita yang saling didengarkan, dan nasihat yang sangat berarti. Karena pada akhirnya, yang akan selalu kita bawa pulang bukan hanya foto atau video, tapi kenangan tentang kebersamaan yang pernah kita rasakan. Dari banyaknya kegiatan selama 30 hari yang diceritakan, sekarang mari kita dengar langsung isi hati dari mereka yang rasakan. Apa momen paling berkesan selama KKN? Kalau harus jelasin pengalaman ini dalam satu kalimat, apa yang bakal lo bilang? Apa yang bakal dirindukan dari sini? Setiap orang pasti memiliki cerita yang berbeda, namun satu hal yang sama, yaitu kenangan yang tak membuat seorang pun menyesal pernah terlibat di dalamnya. 30 hari telah berlalu, dan tanpa terasa, perjalanan ini sampai di titik akhirnya. Bukan tentang perpisahan yang menyedihkan, melainkan tentang rasa syukur yang begitu panjang. Terima kasih untuk setiap anak yang telah percaya dan tumbuh bersama cerita-cerita yang kami bawa. Senyum, tawa, dan semangat kalian akan selalu menjadi bagian yang paling berharga dari perjalanan ini. Terima kasih untuk seluruh teman-teman yang telah mencurahkan hati, tenaga, dan waktu dengan sepenuh hati. Di balik rasa lelah, kesibukan, dan segala kekacauan yang sempat hadir, kita tetap memilih untuk saling menguatkan dan melangkah bersama. Perjalanan ini membuat kita sadar bahwa literasi bukan hanya tentang mengajarkan seseorang untuk membaca. Lebih dari itu, literasi mengajarkan kita arti kesabaran, kerjasama, kepedulian, dan keyakinan bahwa hal-hal kecil yang dilakukan dengan sepenuh hati mampu meninggalkan makna yang besar. Kisah ini mungkin telah usai, tetapi setiap pelajaran, kenangan, dan jejak kebaikan yang tercipta akan selalu hidup dalam ingatan. Sampai bertemu di cerita-cerita berikutnya. Kalau nggak KKM, saya nggak tahu kalau teman-teman banyak banget yang peduli. Kalau nggak KKN, aku nggak akan marah-marah tiap hari. Kalau aku nggak KKM, aku nggak bakal tahu arti kehidupan yang sebenarnya. Kalau nggak KKM, aku nggak mau belajar desain. Kalau gak KKM, aku nggak akan bangunin orang tiap pagi. Kalau nggak KKN, aku nggak akan tidur dalam keadaan muslimah. Kalau nggak KKM, aku nggak tahu rasanya kalau ternyata ulang tahun bisa dirayain satu kampung. Kalau nggak KKM, aku nggak bakalan tahu dalam satu hari bisa sesering itu jajan di Madura. Kalau aku nggak KKM, aku nggak bakal setiap pagi ke pasar. Kalau aku nggak KKN, aku nggak akan pernah tahu rasanya masakin buat 18 orang. Kalau saya nggak KKN, saya nggak akan tidur jam 2, bangun jam 5 cuma buat prokeran. Kalau aku nggak KKM, aku nggak akan kenal orang-orang unik ini. Kalau aku nggak KKM, aku nggak bisa menemukan teman seasik ini. Kalau aku nggak KKM, aku nggak akan bisa dapat momen-momen yang tidak bisa dibeli dengan uang. Kalau aku nggak KKM, aku nggak bakal dapat nilai. Kalau aku nggak KKM, aku nggak akan bisa mengajari anak SD dengan senyuman. Kalau aku nggak KKN, aku nggak akan tahu rasanya ikut posyandu. Kalau saya nggak KKM, saya nggak akan bisa menangkap momen-momen tulus mereka.